di kesempatan ini gue akan membahas terlebih dahulu tentang penjelasan apa itu external dan internal price ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Contoh, kita langsung meloncat. Maksud dari price eksternal dan price internal itu apa? Jadi pergerakan dalam structure market teman-teman ya. Jadi price itu kayak structure aja ya, kayak gitu ya. Oke, dan di sini gue akan membahas sebenarnya price dan eksternal dan internal itu sebenarnya hanya time frame teman-teman ya. Ini hanya time frame aja. Jadi semisal gua kan kebiasaan memakai time frame double time frame yang otomatis time frame yang gua gunain itu hanya dua, high time frame dan lower time frame. Contoh, gua menggunakan high time frame. Contoh gua menggunakan high ya, high TF. Gue itu menggunakan H1 yang otomatis gua akan menggunakan low TF-nya itu menggunakan M5. M5, ya kan? M5. Oke, kalian bisa belajar tentang time frame. Nanti gue perjelasin lebih dalam lagi. Tapi basicnya sebenarnya sudah ada di YouTube gue di Elite Series. Nah, ketika gue udah punya nih, di sini gue udah punya tentang high time frame H1 dan lower time frame gue M5. Yang otomatis nih, otomatis ya teman-teman ya. High time frame H1, lower time frame-nya M5. Ya, betul sekali. Internalnya itu adalah time frame 5 menit ya. Eksternalnya adalah ya H1 ya teman-teman ya. Di sini udah ada H1 ya kan. Jadi ketika H1-nya itu market structure-nya sedang uptrend ya. Market structure H1-nya sedang uptrend seperti ini ya. Otomatis nih ya, otomatis di dalam time frame 5 menitnya dia itu sedang membuat pergerakan seperti ini teman-teman. Nah, pergerakan seperti ini. Pergerakan kecil-kecil market structure-nya. Sampai akhirnya dia melanjutkan apa lagi? Nih, internalnya lagi. Dan akhirnya dia bikin eksternalnya lagi kayak gini. Nah, kalau ini eksternal to internal ya. Tapi kalau yang gue sebutin adalah eksternal itu adalah H1. Jadi ketika H1 pergerakannya sedang uptrend, kalian lihat M5, M5 itu akan mengikuti eksternal. Tapi sebutannya dari internal itu adalah time frame aja nih teman-teman nih, M5 ya. Jadi kalian menggunakan dua time frame, H1-nya itu untuk kalian tahu bahwasanya tren itu sedang uptrend atau downtrend H1-nya. Dan M5-nya itu untuk kita bisa entry menggunakan lower time frame-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Simple kan? Simple. Jadi di sini gua udah bikin nih ya. Nah, jadi price eksternalnya itu adalah ini teman-teman, yang hitam nih. Nah, ini price eksternalnya nih. Nah, jadi pergerakan time frame besarnya seperti ini dan pergerakan time frame kecilnya seperti ini. Nah, ini namanya yang disebut dengan price eksternal atau price internal ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya cukup kalian tahu aja tanpa kalian masuk di chart. Itu gue pengen kalian tahu aja kayak itu. Ya, kalian pengen tahu aja bahwasanya time frame besar itu sebutannya dengan pergerakan eksternalnya dan pergerakan internalnya itu bagaimana. Nah, itu simpelnya dari pergerakan price eksternal dan price internal kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam chartnya. Oke teman-teman, kalau kalian cek di dalam chart gua ini ya, kalian lihat sendiri. Ini adalah pergerakan dari time frame besarnya ya. Di sini ada H1 ya kan? Nih. Nah, di sini adalah pergerakan dalam range ini, range besar ini itu namanya range eksternal kayak gitu. Kenapa? Karena gue trading di internalnya. Jadi gue harus ngeliat eksternalnya terlebih dahulu, oke? Oke, dan di sini gue akan menjelaskan. Di sini eksternalnya sedang melakukan uptrend nih teman-teman. Nah, ini sedang uptrend ya kan. Kalian tahu sendiri di sini sedang apa? Sedang boss ya kan. Berarti low-nya itu ada di sebelah sini ya. Nah, low-nya ada di sebelah sini. Ini adalah MSS ya kan. Nah, ini kan di sweep ya. Ini tidak valid ya kan. Nanti kita akan membahas tentang liquidity sweep. Nah, di sini dia akan membuat pergerakan boss lagi teman-teman. Nah, ini pergerakan boss. Ini yang gua sedang tanda-tandain seperti ini. Ini namanya adalah gua mapping di eksternal kayak gitu. Jadi gua di eksternalnya itu sedang mapping kayak gitu loh. Jadi eksternalnya gua sedang mapping
Nah, ini adalah MSS dari eksternalnya kayak gitu. Nah, di sini. Nah, simpel kan ya? Simpel banget kan? Nah, terus kalau gue udah tahu bahwasanya ini market sedang bos kayak gitu. Berarti nextnya bosnya ada di sebelah sini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Simpel kan? Simpel banget sih. Itu simpel banget nih. Nah, kalau udah tahu bahwasanya market akan menuju ke area bos yang di sebelah sini, ya kan? Bos di sebelah sini. Dan ini adalah area low kita. Nah, ini area MSS kita. Kalau sampai menjemput area MSS dan break body, berarti market sudah berganti tren gitu kan. Nah, dalam pergerakan eksternal ini ya, time frame besarnya ini, eksternal ini, itu kita langsung cek ke time frame 5 menit. Kayak gitu. Nah, paham ya kalian ya? Gue simpelin lagi nih, secara pelan-pelan. Ketika H1-nya, kita sudah tahu bahwasanya H1, oh targetnya akan ke bos lagi ke atas ini. Karena marketnya lagi uptrend. Jadi di internalnya kita mencari area buy teman-teman ya. Jadi kita turun ke time frame lebih kecilnya itu untuk cari entry buy kayak gitu ya. Nah di sini kan nggak mungkin kita langsung masuk aja tanpa kita tahu tentang poi, tentang apa, market structure aja nggak tahu kayak itu. Jadi kita langsung masuk aja dengan apa target kita di sini. SL-nya kan kita nggak tahu di mana. Kalau ke sini kita cuma dapat 1:28 ya kan. Nah, di sini itu kita langsung masuk aja ke dalam price internalnya. Jadi kita tinggal masuk ke M5 karena pasangannya M5. Dan pergerakan dari M5 itu kita sudah tahu nih bahwasanya oh internalnya dari sebelah atas bos ini dia masih downtrend nih. Nah, di sini market di sini masih ngelanjutin bosnya untuk turun. Nah, di sini bosnya masih turun nih. Nah, di sini marketnya sedang bos turun. Nah, di sini market sedang membuat high-nya lagi nih. Nah, ini MSS-nya berarti ya. Nah, di sini MSS-nya kayak gitu ya. Nah, di sini market di dalamnya itu setelah itu dia bikin bos lagi. Nah, bikin bos lagi. Nah, setelah dia bikin bos di sini, setelah dia bikin bos di area bawah sini, ya kan? Di sini ada bos dan MSS-nya nih. MS-nya ternyata ke break. Dia nggak berhasil membuat bos baru, melainkan dia langsung nge-break MSS-nya. Nah, berarti kita bisa mengindikasikan bahwasanya market ini pergerakannya mau melanjutkan ke area eksternalnya. Jadi kita tinggal mencari aja, gitu loh simpelnya teman-teman ya. Paham ya? Itu simpel banget sih penjelasan gue udah. Itu yang gue nggak tahu lagi harus ngomong kayak gimana ya. Pokoknya ketika kita udah tahu bahwasanya eksternalnya akan menuju ke area bos sebelah sini, berarti pergerakan internalnya kita tinggal lihat codingannya kayak gimana. Bahwasanya oh di sini bosnya masih ke bawah. Oh di sini dia udah punya bos, tapi dia nggak ngelanjutin naik, lalu bikin bos lagi enggak. Ternyata dia di sini malah melanjutkan MSS-nya ke atas. Oh ya udah berarti kemungkinan market bakal turun lalu dia melanjutkan ke naikannya kayak gitu ya. Oke? Oke ya, teman-teman ya. Paham ya? Sampai saat ini paham ya? Cukup ya? Oke. Sekian dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kelibet-kelibetan kata ya. Mungkin ya gue juga gugup juga menjelasinya. Intinya cukup tahu aja bahwasanya price eksternal itu adalah time frame besar dan price internal itu adalah time frame kecilnya. Tinggal kalian itu ya tahu aja, sekedar tahu aja gitu. Karena ini pasti berbeda nanti ketika kita sudah masuk ke dalam entry-nya kayak gitu ya teman-teman. Oke. Thank you buat semuanya. See you. Bye bye.